Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada video kali ini kami akan membahas tentang integrasi kearifan lokal Gorontalo dalam pengembangan bahan ajar PKN untuk memperkuat identitas kebangsaan mahasiswa. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar dan modul dengan dosen pengampu Ibu Yuli Adhani SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Ferdiawan Suwondo. Saya Rindian Dia. Saya Tiansi Karin. Saya Dahnir Bakari. Dan saya Karina Ahmad. Dalam diskusi ini, kami akan membahas bagaimana nilai-nilai budaya lokal Gorontalo seperti gula dan Dulo Hupa bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran PKN. Menurut kami, pembelajaran PKN tidak hanya berasal dari buku saja, tetapi juga bisa berasal dari nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat. Karena melalui budaya lokal, mahasiswa bisa lebih memahami nilai kebersamaan, demokrasi, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Baik, untuk lebih memperdalam diskusi kita kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas integrasi kearifan lokal Gorontalo dalam pengembangan bahan ajar PKN untuk memperkuat identitas kebangsaan mahasiswa. Yang pertama, makna kearifan lokal. Apa sih yang dimaksud dengan kearifan lokal dalam konteks pendidikan kewarganegaraan? Nah, menurut pendapat saya, kearifan lokal adalah nilai budaya yang sudah lama hidup di masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai tersebut biasanya mengandung pedoman hidup tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan orang lain, dengan masyarakat, atau bahkan dengan lingkungan. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, kearifan lokal sangat penting karena membantu mahasiswa memahami nilai-nilai kewarganegaraan secara lebih nyata. Misalnya, ketika mahasiswa belajar tentang gotong royong, musyawarah, atau solidaritas, mereka tidak hanya memahami konsepnya secara teori, tetapi juga bisa melihat contoh nyata dalam budaya masyarakat. Dan selanjutnya, pertanyaan kedua, yaitu mengapa kearifan lokal penting dijadikan sumber dalam pengembangan bahan ajar PKN? Menurut saya, jika kearifan lokal dijadikan sebagai sumber pengembangan bahan ajar PKN, maka pembelajaran akan menjadi lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, nilai-nilai kewarganegaraan tidak hanya dipelajari dari bisa juga dipraktekkan dalam kehidupan sosial. Yang kedua, analisis nilai budaya Gorontalo. Apa saja nilai kewarganegaraan yang terkandung dalam tradisi gula dan Hupa dalam budaya Gorontalo? Dalam budaya Gorontalo, terdapat beberapa tradisi yang mengandung nilai kewarganegaraan. Contohnya, Huyula dan Dulo Hupa. Menurut saya, Huyula merupakan tradisi gotong royong yang dilakukan masyarakat Gorontalo ketika membantu sesama, misalnya dalam membangun rumah, kegiatan pertanian, atau kegiatan sosial lainnya. Dari tradisi Huyula, kita bisa melihat adanya nilai kebersamaan, solidaritas sosial, dan kerjasama. Nilai tersebut sangat relevan dengan konsep gotong royong yang juga menjadi salah satu nilai penting dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Selain itu, ada juga tradisi Dulo Hupa, yaitu tradisi musyawarah atau diskusi untuk menyelesaikan suatu masalah dalam masyarakat. Menurut saya, tradisi ini mencerminkan nilai demokrasi, karena setiap orang diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat sebelum mengambil keputusan bersama. Melalui tradisi Dulo Hupa juga terlihat adanya nilai tanggung jawab sosial, karena keputusan yang diambil biasanya bertujuan untuk kebaikan bersama. Pembahasan selanjutnya, integrasi dalam bahan ajar PKN. Bagaimana nilai budaya Gorontalo dapat diintegrasikan dalam buku ajar PKN, modul pembelajaran dan media pembelajaran?
Menurut saya, nilai-nilai budaya Gorontalo sebenarnya bisa diintegrasikan dalam berbagai bentuk bahan ajar PKN agar pembelajaran lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Pertama, dalam buku ajar PKN, contohnya budaya lokal seperti Huyula dan Dulongpa dapat dijadikan studi kasus atau contoh nyata ketika pembahasan materi tentang demokrasi dan gotong royong. Dengan begitu, mahasiswa tidak hanya memahami teori tetapi juga melihat penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Kedua, dalam modul pembelajaran, mahasiswa bisa diberikan tugas untuk menganalisis nilai-nilai budaya lokal yang ada di daerah mereka masing-masing. Cara ini membuat mahasiswa tidak hanya membaca materi, tetapi juga belajar memahami dan menghargai budaya yang hidup di masyarakat. Ketiga, dalam media pembelajaran, dosen dapat menggunakan video, gambar, ataupun cerita tentang tradisi masyarakat Gorontalo agar mahasiswa lebih memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Menurut saya, jika bahan ajar PKN dikaitkan dengan budaya lokal, maka proses pembelajaran akan terasa lebih menarik, lebih kontekstual, dan juga lebih bermakna bagi mahasiswa. Berikutnya, desain modul pembelajaran. Bagaimana contoh sederhana rancangan modul pembelajaran PKN berbasis kearifan lokal Gorontalo yang meliputi pembelajaran, kegiatan belajar siswa, dan bentuk evaluasi pembelajaran. Nah, menurut pendapat saya, modul pembelajaran PKN berbasis kearifan lokal bisa dirancang dengan beberapa bagian. Yang pertama adalah materi pembelajaran. Misalnya membahas tentang nilai demokrasi, gotong royong, dan kebersamaan yang terdapat dalam budaya Gorontalo. Yang kedua adalah kegiatan belajar, di mana mahasiswa bisa berdiskusi, melakukan studi kasus, atau mencari contoh tradisi lokal yang memiliki nilai kewarganegaraan. Nah, yang ketiga adalah evaluasi pembelajaran. Misalnya, mahasiswa diminta untuk membuat refleksi atau presentasi tentang bagaimana nilai-nilai budaya lokal dapat diterapkan dalam kehidupan sebagai warga negara. Jadi, menurut saya, melalui modul seperti ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep PKN secara teori, tetapi juga dapat melihat bagaimana nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dan terakhir, relevansi dengan identitas kebangsaan. Bagaimana kearifan lokal Gorontalo dapat memperkuat identitas nasional Indonesia? Dan apakah pembelajaran berbasis budaya lokal dapat meningkatkan keadaan kewarganegaraan mahasiswa? Menurut saya, kearifan lokal Gorontalo dapat memperkuat identitas nasional Indonesia. Karena di dalamnya terdapat nilai-nilai yang juga menjadi dasar kehidupan berbangsa. Misalnya dalam tradisi Huyula, terdapat nilai gotong royong, kebersamaan, dan solidaritas sosial. Nilai-nilai ini sejalan dengan semangat persatuan dan kerjasama yang menjadi bagian dari identitas bangsa Indonesia. Selain itu, dalam tradisi Dulongpa terdapat nilai musyawarah dan saling menghargai pendapat. Nilai ini sangat berkaitan dengan prinsip demokrasi yang juga menjadi bagian penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Menurut saya, ketika kearifan lokal seperti ini dipelajari dalam pembelajaran PKN, mahasiswa akan lebih mudah memahami bahwa nilai-nilai kebangsaan sebenarnya sudah hidup dalam budaya masyarakat sejak dahulu. Dengan begitu, mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep kewarganegaraan secara teori, tetapi juga melihat langsung bagaimana nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pembelajaran berbasis budaya lokal dapat meningkatkan kesadaran kewarganegaraan mahasiswa. Mahasiswa akan lebih menghargai budaya daerahnya, sekaligus memahami bahwa keberagaman budaya
yang ada di Indonesia merupakan bagian dari identitas yang harus dijaga bersama. Berdasarkan hasil diskusi tadi, dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal merupakan nilai-nilai budaya yang telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai tersebut mengandung pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan sesama, masyarakat, dan lingkungan. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan atau PKN, kearifan lokal memiliki peran penting karena dapat membantu mahasiswa memahami nilai-nilai kewarganegaraan secara lebih nyata dan kontekstual. Tentunya, dalam budaya Gorontalo terdapat tradisi budaya yang mencerminkan nilai gotong royong, kebersamaan, dan solidaritas sosial, serta tradisi lomba yang menunjukkan nilai musyawarah dan demokrasi dan tanggung jawab bersama. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa di Indonesia seperti kerjasama, persatuan, dan penghargaan terhadap pendapat orang lain. Selain itu, integrasi kearifan lokal dalam bahan ajar PKN dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik, relevan dengan kehidupan mahasiswa, dan lebih mudah dipahami melalui buku ajar modul pembelajaran maupun media pembelajaran berbasis budaya lokal. Mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep kewarganegaraan secara teori, tetapi juga dapat melihat penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pembelajaran PKN berbasis kearifan lokal juga dapat memperkuat identitas kebangsaan serta meningkatkan kesadaran kewarganegaraan mahasiswa. Baik, rekomendasi pengembangan bahan ajar PKN berbasis kearifan lokal. Yang pertama, mengintegrasikan budaya lokal dalam materi pembelajaran. Bahan ajar PKN sebaiknya memasukkan contoh-contoh budaya lokal seperti tradisi Bula dan Bulokupa agar mahasiswa dapat memahami nilai kewarganegaraan melalui pengalaman budaya yang nyata. Yang kedua, menggunakan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran, seperti dosen dapat mengaitkan materi PKN dengan kondisi sosial dan budaya yang ada di lingkungan mahasiswa sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, mengembangkan media pembelajaran berbasis budaya lokal, seperti penggunaan video, gambar, cerita rakyat, atau dokumentasi kegiatan masyarakat dapat membantu mahasiswa memahami nilai-nilai kewarganegaraan secara lebih menarik. Yang keempat, mendorong mahasiswa melakukan eksplorasi budaya daerah. Mahasiswa dapat diberikan tugas untuk meneliti atau menganalisis nilai-nilai kewarganegaraan yang terdapat dalam tradisi atau budaya daerah mereka. Yang terakhir, mengaitkan nilai budaya lokal dengan nilai nasional. Pengembangan bahan ajar perlu menunjukkan bahwa nilai-nilai yang ada dalam budaya lokal sebenarnya sejalan dengan nilai Pancasila dan identitas nasional Indonesia. Dengan adanya pengembangan bahan ajar PKN berbasis kearifan lokal, diharapkan pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mampu menumbuhkan kesadaran mahasiswa sebagai warga negara yang menghargai budaya daerah sekaligus memperkuat identitas kebangsaan Indonesia. Baik, itulah pembahasan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Semoga pembahasan diskusi dari kelompok kami dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.